Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelum masuk ke dalam kisah dan cerita Abu Nawas tunaikan nazar, dan untuk mengembangkan video-video Abu Nawas dari channel Afwas, jangan lupa klik subscribe dan klik notifikasi lonceng terlebih dahulu. Terima kasih. Kisah dan cerita Abu Nawas tunaikan nazar. Pada suatu masa di negeri Persia hiduplah seorang lelaki bernama Abdul Hamid Al-Harismi. Ia adalah seorang saudagar kaya raya di daerahnya. Namun sayang, ia belum dikaruniai seorang pun anak meski sudah beberapa tahun menikah. Sepanjang hari dalam ibadahnya Abdul Hamid senantiasa berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Hingga pada suatu hari dalam doanya ia bernazar akan menyembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Tanpa diduga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Suatu hari, istrinya yang bernama Zazariyah berteriak sambil memeluknya dan berkata, "Wahai suamiku, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabulkan doa kita selama ini. Aku sedang hamil," kata istrinya. Mendengar perkataan istrinya, Abdul Hamid merasa sangat bahagia. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan hingga tibalah waktu istri Abdul Hamid melahirkan. Istri Abdul Hamid melahirkan seorang anak laki-laki. Beberapa hari selanjutnya keluarga Abdul Hamid larut dalam kebahagiaan karena baru dikaruniai seorang putra. Hingga ia teringat akan nazar yang pernah ia ucapkan dalam sebuah doa. Sejak teringat akan nazar itu, maka bergegaslah Abdul Hamid mencari seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Beberapa hari Abdul Hamid dengan beberapa pembantunya mencari kambing itu, akan tetapi tidak pernah menemukannya. Mulailah gelisah hati si Abdul Hamid karena takut nazarnya tidak dapat ditunaikan. Dalam kegelisahannya itu, teringatlah ia akan seorang sahabatnya di negeri Baghdad yang terkenal akan kecerdasannya dalam menyelesaikan banyak persoalan. Segeralah ia mengutus beberapa pembantunya untuk mencari dan membawa Abu Nawas kepadanya. Para utusan itu berangkat ke Baghdad menemui Abu Nawas. Setelah beberapa hari perjalanan dan beberapa hari mencari, akhirnya ditemukanlah rumah Abu Nawas. Setelah berjumpa dengan Abu Nawas, para utusan itu pun menceritakan maksud kedatangan mereka. Abu Nawas lalu berkata, "Baiklah, aku pamit pada keluargaku dan segera berangkat bersama kalian," kata Abu Nawas. Abu Nawas pun berangkat bersama anak buahnya Abdul Hamid. Sepanjang perjalanan Abu Nawas terus memikirkan jalan keluar bagi masalah sahabatnya Abdul Aziz. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, tibalah Abu Nawas di rumah sahabatnya tersebut. Abu Nawas disambut oleh sahabatnya tersebut dan menceritakan kepada Abu Nawas tentang masalah yang sedang membuat hatinya gundah. "Berilah aku waktu semalam saja untuk berpikir. Besok pagi akan aku beri jawabannya," kata Abu Nawas yang memang belum menemukan cara selama di perjalanan. Hari pun menjelang malam.
Abu Nawas yang sudah lelah menempuh perjalanan jauh diminta beristirahat di sebuah kamar tamu. Akan tetapi sudah tengah malam Abu Nawas belum bisa menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut. Hingga matanya sudah sangat mengantuk. Tiba-tiba ia teringat sebuah cara untuk menyelesaikan persoalan sahabatnya itu. Setelah cara ditemukan barulah Abu Nawas dapat tertidur dengan lelap. Keesokan harinya, Abu Nawas segera meminta pembantu Abdul Hamid menyediakan seekor kambing biasa. Abu Nawas merencanakan sebuah kejutan untuk sahabatnya itu. Setelah kambing disediakan, Abu Nawas kemudian memanggil sahabatnya Abdul Hamid beserta istrinya. Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai sahabatku, aku sudah menemukan kambing yang kau cari-cari selama ini, dan engkau dapat menunaikan nazarmu dengan segera menyembelih kambing ini," kata Abu Nawas. Abdul Hamid kaget dan bingung ketika melihat kambing yang dimaksud Abu Nawas. Ia kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, bukankah itu kambing biasa dan sama seperti kambing lainnya? Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," kata sahabatnya dengan wajah lesu dan perasaan ragu. Mendengar perkataan sahabatnya itu, Abu Nawas kemudian memintanya untuk membawa bayi laki-lakinya yang baru lahir itu kepada Abu Nawas. Setelah menerima anak bayi laki-laki itu, Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai sahabatku, lihatlah, bukankah tanduk kambing ini sebesar jengkal manusia?" kata Abu Nawas seraya meletakkan jengkal anak bayi itu pada tanduk kambing dan memperlihatkan pada Abdul Hamid beserta istrinya. Melihat itu, barulah Abdul Hamid dan istrinya mengerti. Mereka sangat lega dan gembira karena telah berhasil menunaikan nazar mereka. Mereka pun akhirnya sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah membantu mereka melewati persoalan rumit yang mereka hadapi. Sekian kisah dan cerita Abu Nawas tunaikan nazar. Untuk melanjutkan kisah dan cerita Abu Nawas pada episode di video-video berikutnya dari channel Apwas, jangan lupa klik subscribe, like, komen, share dan klik notifikasi lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.